Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jangan lupa ngopi seperti biasa. Kalau yang ngudut ya silakan udut ya. Santai saja kita. Untuk kali ini sih sebenarnya saya nggak ada di handphone saya ini ada beberapa data yang saya save. Tadinya saya mau sharingkan di video yang sekarang ini, cuman ya pikir kayaknya kurang tepat deh hari ini, paling besok atau lusa ya. Jadi satu atau 2 hari sebelum tanggal 20 lah. Mungkin tahu saya malas aja untuk yang by data hari ini. Jadi saya lebih ke pengen ngobrol biasa aja lah sama teman-teman. Jadi ya mohon maaf ya, maksudnya nggak kasih data info segala macam ini itu ya. Teman-teman juga sebenarnya sih data udah banyak lah. Lihat-lihat. Sorry, lagi kurang enak nih tenggorokannya. Banyak lah info-info di X ya, di mana-mana. Wah, pada share-share loh ya. Get.io, Bitget. Wah, rame nih. Ya namanya juga penantian 6 tahun ya. Jadi kita nggak waktu sebentar 6 tahun. Jadi logikanya ya 6 tahun. Masa ya dikasih $0,5 kan. Ya gitu ya. Tapi gini teman-teman ya. Saya sebenarnya jujur ada rasa bahasa apa ya yang cocok ya. Ngeluh mungkin oke, ada gitu. Artinya menyayangkan lah mungkin yang paling tepat gitu ya, menyayangkan. Karena kenapa? Kalau teman-teman yang ikutin channel saya, dulu saya pernah membahas masalah ketika nanti kita ketemu open mainnet global atau open network. Kenapa? Karena saya pengennya itu berharap itu core team tetap mengunci dulu bursa. Tunggu ekosistem betul-betul matang, walaupun memang sudah open network, open firewall ya, buka gembok, walaupun buka gembok untuk jadi utilitas apapun di luaran sana ya, kecuali bursa itu boleh integrasi dengan Pi. Saya pikir begitu supaya memperkuat dulu, jadi nggak bisa orang jual kepiat, supaya si sirkulasi Pi-nya itu benar-benar sempurna. Saya pikir begitu loh, karena saya semangat, karena wah ini kalau kayak gini value kemungkinan bagus. Orang berebut nih karena ada di komunitas Pi doang nih, tapi nggak bisa pakai duit fiat, harus koin Pi. Berarti orang itu beli gitu kan, koin Pi-nya belinya kemana ya, itu melalui peer to peer kan, di bursa nggak ada. Mau nggak mau di bursa siapa ya nyari pionir nih. Wah, misalkan contoh, saya pikir mungkin karena memang terbatas kali ya, karena akan seperti itu akan malah kesulitan berkembang mungkin, jadi akan lambat gitu loh. Lambat orang kalau butuh koin Pi sulit, jadinya lambat dapatnya itu ya. Mending kalau ketemu pionir, kalau enggak sampai berbulan-bulan yang harusnya teradopsi koin Pi-nya dia enggak, misalkan kayak gitu ya. Karena itu pengaruh ke value juga sih sebetulnya, memang iya. Tapi saya pikir kalau masalah kata-kata inklusif, saya pikir ya harapan saya begitu. Tapi ternyata sekarang ke bursa. Nah ini memang tidak menutup kemungkinan, dulu juga namanya open firewall ya, buka kunci itu artinya memang semua utilitas apapun itu tanpa disaring lagi, bursa pun bisa mengintegrasikan diri kan gitu. Memang resikonya seperti itu. Nah sekarang kan sudah terjadi, artinya utilitas yang disiapkan oleh core team 100 yang ada di Pi browser dengan bursa itu berarti berbarengan ketika tanggal 20 ini. Kalau misalkan memang sudah on semua ya, di on kan semua. Nah yang saya khawatirkan ya terkait masalah value ini, perkaranya adalah bagi teman-teman yang pada saat enclose mainnet, ya mohon maaf ya, artinya mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan apa yang dibangun oleh komunitas ya untuk membangun nilai daripada koin Pi ini berhasil. Tetapi kalau tidak, nah ini karena berhubungan dengan psikologi orang, saya khawatir teman-teman. Jadi saya mengingatkan, tolong ya bawa relax aja, santai. Ingat pondasi yang saya awal tadi video ini saya katakan, Pi adalah 0 buat saya sampai saat ini. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan psikologis, terlalu banyak euforia dan hype-nya orang di luar sana yang mengatakan bahwa nilai A, B, C, D dan beragam begitu. Karena memang saya juga dari awal tidak mau mengatakan value. Karena kenapa? Karena
tidak elok dan tidak etis buat saya ketika memang sesuatu hal yang belum pasti itu kita utarakan seolah-olah pasti. Artinya kan pembohongan itu namanya. Jadi ketika pun memang ada analisa, tapi analisa hanya sebatas analisa, bukan fakta dan bukti. Ya gitu, analisa ya analisa, saya sebatas analisa saja, tidak bisa ditetapkan sebagai sebuah kepastian kan gitu. Jadi saya rasa ya kalau saya adopsi saya dari awal juga sampai saat ini masih nol. Ya teman-teman bebas mau kasih harga berapa ya masih bebas, ketemu tanggal 20 nanti. Kalau sudah launching mau nggak mau di bursa kita bisa lihat angka di bursa itu berapa. Adapun masalah harga di bursa berapa-berapanya kita kan nggak tahu di belakang layar. Nicholas ngobrol seperti apa? Nicholas komunikasi seperti apa dengan bursa? Apakah metodenya penetapan dari pihak Kortim ke bursa atau dia organik by liquidity? Kita nggak tahu. Nah banyak orang yang tidak tahu likuiditas P itu diambil dari mana dan seperti apa. Kalau misalkan likuiditas hanya mengandalkan likuiditas yang ada di bursa itu atau dari total supply yang ada di market sekarang yang 60 miliar itu 6 miliar itu ya 6 miliar yang ada di sirkulasi. Kemudian nah ini juga unik teman-teman. Nah tapi next lah itu masalah lanjutan barusan. Nah kita balik yang tadi dulu. Jadi berapapun value-nya, ini yang saya khawatirkan adalah ketika teman-teman di luaran sana yang memperjuangkan ya nilai tertentu dan sudah melakukan eksekusi, walaupun di sana ada peer to peer ya, ada peer to peer dan sebagainya. Ya itu aja sih yang berhubungan psikologi. Saya bingung menyebutnya ya teman-teman ya. Jadi tolong ya artinya siapkan apapun itu yang terjadi, mental kita siapkan, kemudian terutama sayangi dengan psikologi kita bahwa sesuatu hal yang belum pasti itu jangan dianggap pasti, tetapi semuanya kita ya bahasanya kalau saya lillah lah, artinya kembali kepada Sang Pencipta. Artinya kalau masalah ini kan human, artinya yang membuat juga manusia. Kita nggak perlu banyak bagaimana. Saya khawatir sebenarnya, jujur saya terlalu khawatir aja sih, terlalu khawatir ada something lah, khawatir ada something yang malah nanti jadi kehebohan baru, kehebohan tersendiri. Itu aja sebenarnya. Jadi ya sekarang kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Saya dulu ngarepin bursa belakangan, tapi sekarang sudah oke, barengan ya sudah. Kita terima mau gimana lagi. Masalah harga sabar aja, kita lihat di bursa aja berapa. Walaupun masalah teman-teman jago ngitung ini prediksi segala macam ya prediksi tapi bukan kepastian. Pastinya nanti tanggal 20 lihat di bursa kan gitu. Hitung gitu loh. Nah, teman-teman mungkin jago ngitung, wah jago prediksi segala macam ya hitung prediksi tapi kepastian tanggal 20 nanti lihat aja di bursa gitu loh. Enggak usah ribet sih kalau saya. Gitu kan. Karena kenapa ya? Kalau buat konsumsi diri sendiri kalau mau ngitung ya hitung aja, enggak masalah. Tapi enggak usah meyakinkan orang bahwa nilainya akan segitu, itu yang salah. Gitu loh. Nah bahkan yang bahkan saya ngelihat nih unik juga nih, ada keunikan. Nah, kenapa kok ketika mau open network ini dikejar oleh Kortim itu 6 juta ya, 6 juta terdistribusi, artinya termigrasi. 6 miliar misalkan yang udah sirkulasi di lapangan termasuk yang migrasi baru nih 6 miliar. Sementara yang terkaya saya ditargetkan misalkan kemarin kan berapa tuh 15 juta ya, 15 juta sekarang nyampe kan 19 juta lebih, hampir 20 juta. Nah kalau misalkan 6 miliar, kalau untuk ngitung ya 6 miliar dibagi 20 juta pionir terkaya saya juga berapa tuh jatuhnya per orang 300, anggaplah 300 per orang. Ya sekarang penetapan nggak mungkin asal ngitung berarti kira-kira ada sekian, nggak bisa, karena banyak kapitalisasi yang harus diperhitungkan ya, berapa kalau kita nggak tahu kapitalisasinya bagaimana kan gitu. Yang sekarang hitung kapitalisasinya dari mana teman-teman nyarinya kan gitu. Jadi jangan hitung yang hal sekiranya memang di luar kendali, karena memang yang punya kendali adalah Kortim ya. Dengan regulasi yang ada kita tahu bahwa di sini sudah masuk regulasi yang global, artinya sudah kepatuhan hukumnya sudah oke ya. Kemudian ada informasi kemarin masalah Donald Trump juga mengakuisisi, artinya menjadikan pada heboh tuh, kaget katanya Donald Trump jadi menjadikan Pi Network ini sebagai mata uang cadangan untuk US ya, yang legal untuk nasional negara dia. Ini kan ketika saya cari ada datanya, tapi saya di video kali ini kan saya bilang kita ngobrol biasa aja lah. Jadi
ngobrol biasa tanpa data. Datanya ada mungkin next video ya, video besok atau lusa ada saya kumpulin. Tapi ini kali ini saya pengen ngobrol biasa kayak gini aja gitu teman-teman. Jadi yang saya khawatirkan itu aja. Jadi teman-teman tolong ya, jangan terlalu hype, biasa saja. Kita tetap kuatkan hati, bersyukur. Kuatan hati itu begini, maksudnya artinya mau besar mau kecil kita enjoy, kita bersyukur. Besar ya kita juga harus kuat hati, karena kenapa? Dibeli hatimu nanti. Kalau misalkan bener-bener besar nih nilainya, hatimu ini yang jadi dibayar nih dengan nilai itu. Hati-hati kalau misalkan kebeli dengan angka itu, sombong kau nanti pasti. Ya, banyakan orang begitu. Kalau hatinya tidak terpantau, tidak disiapkan dari sekarang, ketika nilai besar di bursa misalkan nih, ini saya ngomong gini juga bukan kepastian loh, ini kan hanya masukan saja, bahwa untuk maintain hati kita, perasaan kita, ketika besar nanti banyak orang yang euforianya langsung, bukannya sujud syukur, tapi malah wah kepikirannya beli ini beli itu segala macam. Come on, gitu loh. Ini yang bahaya. Makanya kan ada bahasa zaman dulu OKB orang kayak baru gitu loh. Jadi akhirnya doktrinnya adalah menjadikan kita manusia yang arogan, yang sombong dan sebagainya. Ini yang khawatirkan. Bagaimana dengan kecil? Nah, ketika dengan kecil pun apa yang terjadi? Jadi jelek mulut. Artinya jelek mulut tuh ya, wah maki sana maki sini, ngejelekin si A, ngejelekin si B, katanya gede ternyata kecil dan lain sebagainya. Wah, jadi nggak ada bersyukurnya gitu loh. Udah gitu, wah pokoknya ada aja dah. Jadi artinya mau besar mau kecil, efek negatifnya pasti ada. Ini yang saya titik beratkan, bahwa teman-teman come on, kita bukan anak kecil. Kita bukan anak kecil bro. Kita bisa berpikir. Ya, yang bikin Pi Network ini bukan Tuhan. Yang bikin Pi Network itu bukan pencipta kita sebagai manusia, bukan. Tapi sesama manusia. Jadi nggak usah berlebih. Kita tetap bersyukur saja. Kalau Tuhan menciptakan manusia yang bisa membuat Pi Network ini, itu berarti memang dari Tuhan, dari Allah, kan gitu ya. Jadi nggak usah, karena nggak tahu ya, saya ngelihat kesininya waduh kok bahasa, pola pikir segala macam, kemudian kekukuhan banyak nih, kukuh aja pokoknya harus nilai sekian, kalau nggak sekian begini loh, proyek siapa gitu loh. Terus ada juga yang nggak mungkin sekian. Lihat dong history yang biasalah, yang kayak kanebo kering gitu, stay di sejarah aja, nggak mau ada evolusi. Nah ini juga repot juga manusia yang tetap begitu, stay aja dengan teori-teori sejarah, teori-teori konvensional, nggak mau evolusi. Ini juga saya menyayangkan juga dengan orang-orang kayak gitu. Jadi tidak menerima hal-hal yang pada prinsipnya ini menjadi sebuah kemungkinan, kan gitu. Ya, itu aja teman-teman kali ini yang dapat saya sampaikan ya, sharing kita sambil ngopi ya, sambil udud kalau yang udud. Ya, kalau saya menganggap sampai per hari ini Pi masih nol. Adapun harga baik itu di pasar malam dan lain sebagainya, yaitu masih peer to peer, wajar, biarkan saja. No problem. Apa masalahnya? Ya, orang peer to peer dengan barang ini segala macam, ya biarin, suka sama suka. Dia butuh barang ini, dia butuh ini segala macam, kan gitu. Nggak usah ribet lah hidup kita udah ribet, diperibet sama diri sendiri, pola pikirnya rempong yang ada. Oke ya, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Next video selanjutnya insya Allah ada beberapa data yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.